Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah PPKN yang berjudul Teori Demokratis dan Macam-Macam Demokratis, yang beranggotakan saya, Nita Dewi Alifah, dan nama saya Sofia Nisa. Saya akan menjelaskan tentang teori demokrasi. Saya akan menerangkan tentang demokrasi. Saya menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan peta konsep. Saya akan menjelaskan apa sih demokrasi itu. Demokrasi itu yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk menjalankan atau dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Jadi di Indonesia ini termasuk negara demokrasi. Kenapa kok disebut negara demokrasi? Karena negara ini adalah negara terpimpin. Ada presidennya, ada bupatinya, ada struktur politiknya. Berikutnya yaitu teori-teori demokrasi. Teori demokrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, demokrasi klasik, demokrasi civic virtue, demokrasi sosial kontrak, dan demokrasi trias politika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang demokrasi klasik. Demokrasi klasik muncul pada abad ke-5 Masehi di Yunani. Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal a three classification of state. Para penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius, Thomas Aquino. Yang berikutnya yaitu teori demokrasi civic virtue. Perikles adalah negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi ini. Prinsip pokoknya yaitu ada 4 di sini. Yang pertama, kesetaraan warga negaranya. Yang kedua, kemerdekaan negaranya. Yang ketiga, penghormatan hukum dan keadilan. Dan yang keempat, kebajikan bersama. Intinya, menurut warga negara yang menganut teori demokrasi ini, itu untuk menuntut warga negara mengabdi sepenuhnya untuk negaranya. Yang ketiga yaitu teori demokrasi sosial kontrak, yaitu teori kontrak sosial yang dipengaruhi oleh pemikiran zaman pencerahan yang ditandai rasionalisme, realisme, dan humanisme yang mendapatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Walaupun pada prinsipnya kalau manusia itu sama, tetapi alam fisik dan moral menciptakan ketidaksamaan. Itu sosial kontrak. Yang keempat yaitu teori trias politika, yaitu teori mengenai pemisahan kekuasaan dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan pada sebuah pemerintahan yang berdaulat, dan intinya itu seperti apa ya, lebih ke kekuasaan pemerintahan. Jadi yang berdaulat itu kayak dia itu emang punya wewenang untuk pemerintahannya yang memegang trias politika ini. Lalu kekuatan negaranya dibagi menjadi 3, yaitu legislatif atau membentuk, atau ini yang disebut bagian yang membentuk undang-undang di negaranya ini. Terus yang kedua eksekutif,
yaitu yang menjalankan undang-undang. Yang ketiga, legislatif, yaitu yang mengawasi pelaksanaan undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi itu terbagi menjadi dua, teori-teori demokrasi dan macam-macam demokrasi. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi itu terbagi menjadi 3 jenis atau 3 bentuk. Yang pertama ada demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama demokrasi langsung, yang kedua demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang diikutsertakan seluruh rakyat di dalam pengambilan keputusan suatu negara. Itu yang dimaksud itu seperti pemilihan presiden itu kan melalui pemilu ya. Ini contohnya demokrasi yang langsung. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Jadi contohnya itu seperti rakyat menginginkan suatu dari pemerintahannya, tapi mereka itu menyalurkannya keinginannya melalui lembaga parlemen. Contohnya lembaga parlemen yaitu yudikatif, eksekutif, seperti itu. Dan yang kedua dari macam-macam demokrasi yaitu demokrasi berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara. Yang pertama terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh referendum itu apa? Seperti yang tadi dulu itu seperti musyawarah suara terbanyak atau suara terbanyak. Yang kedua ada demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Ini contohnya dari demokrasi perwakilan untuk sistem referendum. Yang ini demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Ini contoh gambarnya. Yang ketiga, ada demokrasi perwakilan dengan sistem pemisah kekuasaan, merupakan sistem demokrasi di mana kedudukan eksekutif dengan legislatif terpisah sehingga kedudukannya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem parlementer. Jadi badan eksekutif dan legislatif itu dipisahkan, tidak menjadi satu seperti parlementer. Ini contoh dari demokrasi perwakilan dengan sistem permisahan kekuasaan. Ini contohnya. Yang keempat, ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, merupakan sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung dari demokrasi secara langsung. Jadi perhubungan dari demokrasi tidak langsung dengan demokrasi langsung, seperti pemungutan suara. Jadi suara terbanyak itulah yang dipilih menjadi seorang pemimpin. Contohnya seperti ini. Ini gambarnya. Oke, saya akan menjelaskan macam-macam demokrasi yang ketiga ya, yaitu demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi rakyat. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila. Apa sih demokrasi liberal itu? Saya akan menjelaskan demokrasi liberal. Apa sih demokrasi liberal itu? Demokrasi liberal berdasarkan hak atas hak individu suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum. Jadi di demokrasi liberal ini suatu rakyat yang mementingkan kebebasan individu dan sering mengabaikan kepentingan umum, yaitu lebih mementingkan kepentingan individu, kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan umum atau orang lain
lain. Seperti itu. Ini contohnya dari demokrasi liberal. Jadi yang kedua yaitu demokrasi rakyat. Berdasarkan atas hak pemerintahan dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Jadi dalam demokrasi yang kedua ini, demokrasi rakyat, yaitu mementingkan dua hal, yaitu mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum, gitu. Tidak mementingkan kepentingan pribadi seperti demokrasi liberal yang mementingkan kepentingan pribadi. Tapi ini berbeda dengan demokrasi liberal. Dan di sini itu termasuk demokrasi untuk semua, yaitu mementingkan dua hal, umum dan mementingkan negara, seperti itu. Oke, baik, saya akan menerangkan macam-macam demokrasi yang ketiga ya, yang ini demokrasi Pancasila. Demokrasi yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Jadi di dalam demokrasi Pancasila ini terdapat di dalam Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Dan ada juga di dasar Dharma Pramuka yang ketiga, yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Di situ dijelaskan bahwa di Indonesia itu adalah negara yang terpimpin. Maksudnya terpimpin itu kita itu menerima kepemimpinan dari sebuah mufakat atau musyawarah yang diadakan secara berlangsung dengan rakyatnya, gitu. Jadi di dalam Indonesia itu termasuk demokrasi Pancasila yang berdasarkan dengan kepentingan musyawarah atau mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Jadi di dalam demokrasi Pancasila ini sudah dijelaskan ya, bahwa ada di dalam Pancasila yang keempat dan ada juga di dasar Dharma Pramuka yang ketiga, patuh dan suka bermusyawarah. Jadi kita itu apa-apa kalau mengambil keputusan itu harus bermusyawarah terlebih dahulu. Mana suara yang terbanyak, yaitu yang dipilih sebagai seorang pemimpin. Jadi sebagai seorang pemimpin itu tidak asal-asalan. Kita itu bermusyawarah dulu siapa yang cocok menjadi seorang pemimpin dan siapa yang tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.